Bahasan ini sebenarnya sangat luas, sangat panjang sebenarnya. Kita usaha untuk menerangkan yang terjadi aja ya. Kalau permasalahan itu direkayasa atau diumpamakan, itu akan banyak sekali permasalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar tentang ilmu haid itu bagi perempuan adalah fardhu ain. Bagi perempuan, masing-masing perempuan wajib belajar tentang ilmu haid. Sehingga jika ada perempuan punya masalah tentang haid, ternyata dia tidak tahu jawabannya, belum paham permasalahannya, belum bisa memutuskan mana darah haid, mana darah istihadhahnya, maka dia wajib belajar. Boleh, langkah pertamanya tanya dulu sama suaminya. Kalau suaminya bisa menjawab, alhamdulillah. Kalau suaminya nggak bisa menjawab, kok dia bersedia untuk menanyakan kepada orang yang alim, orang yang tahu, maka perempuan tidak boleh keluar rumah tanpa izin suaminya. Cukup suaminya yang keluar rumah untuk bertanya. Tapi kalau suaminya juga nggak bisa menjawab, juga nggak bersedia untuk menanyakan, maka perempuan itu wajib belajar keluar rumah, meskipun dilarang suaminya tetap wajib belajar, wajib keluar. Suaminya haram melarang. Saking pentingnya belajar ilmu haid. Kenapa? Ya karena haid itu berhubungan dengan sholat. Kalau dia nggak paham haid, kadangkala dia meninggalkan sholat, tapi tidak disadari kalau dia tidak sholat. Kadang-kadang dia seharusnya nggak sholat, ternyata dia sholat. Kadang-kadang dia harus sholat, tapi dia nggak sholat dan sebagainya. Itu semua berhubungan dengan sholat. Makanya fardhu ain bagi perempuan untuk belajar tentang ilmu haid. Bagi laki-laki bagaimana? Kalau laki-laki beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan fardhu kifayah, yang penting darah itu ada yang faham, cukup. Ada juga pendapat yang mengatakan fardhu ain, tapi pendapat lemah. Kenapa? Ya, karena laki-laki suatu saat pasti akan berhubungan pula tentang ilmu haid. Dikala dia sudah menikah dengan istrinya, jika istrinya nggak paham tentang haid, suaminya nggak paham juga, yang terjadi apa? Berhubungan yang diharamkan karena istrinya masih haid misalkan. Tapi itu lemah ya. Yang kuat laki-laki tidak fardhu ain, tapi fardhu kifayah. Kemudian umur haid. Ini saya membahasnya membacaannya saya bolak-balik nggak apa-apa, yang penting urut insyaallah mudah-mudahan. Umur haid, wanita yang bisa dikatakan haid adalah umurnya 9 tahun Hijriyah. Wanita yang sudah berumur 9 tahun Hijriyah keluar darah, maka dia haram melakukan yang diharamkan bagi orang haid, yaitu haram sholat, haram puasa, haram baca Quran, haram berdiam di masjid, dan lain sebagainya. Kalau dia umur 9 tahun keluar darah. Atau 9 tahun kurang, masa yang tidak cukup untuk sedikitnya haid dan sedikitnya suci. 9 tahun kurang masa yang tidak cukup untuk sedikitnya haid dan sedikitnya suci. Sedikitnya haid berapa hari? Sedikitnya haid sehari semalam, 24 jam. Sedikitnya suci antara dua haid berapa hari? 15 hari. 15 hari sedikitnya suci, sehari semalam sedikitnya haid. Kalau ditambahkan berapa? 16 hari. Kalau 9 tahun kurang 16 hari kok keluar darah,
16 hari itu masih cukup untuk sedikitnya haid dan suci ya, berarti dikurang sedikit. 9 tahun kurang masa yang tidak cukup untuk sedikitnya haid dan suci, berarti 9 tahun kurang 16 hari yang tidak genap. 16 hari, kalau pas 16 hari berarti cukup untuk sedikitnya haid dan sedikitnya suci. Kalau 16 hari dikurangi 1 jam saja, 16 hari kurang 1 jam saja, itu cukup untuk sedikitnya haid dan sedikitnya suci enggak? Enggak. 16 hari yang tidak genap, ya, itu masa yang tidak cukup untuk sedikitnya haid dan sedikitnya suci. Kalau ada perempuan umur 9 tahun kurang 16 hari yang tidak genap, kok keluar darah, itu darahnya bisa disebut darah haid. Makanya biasanya yang paling gampang ya, umur haid itu 9 tahun kurang 15 hari. Kenapa kok dipilih 15 hari? Karena 15 hari itu masa yang tidak cukup untuk sedikitnya haid dan sedikitnya suci. Karena sedikitnya haid 1 hari 1 malam, ya sehari semalam, sedikitnya suci 15 hari, jumlahkan 16 hari. Kalau masih 16 hari berarti belum bisa disebut haid. Darah kalau keluarnya 9 tahun lebih daripada 16 hari tidak disebut haid. Misalkan ada perempuan umur 9 tahun kurang 20 hari keluar darah, itu darahnya belum bisa disebut haid. Karena umur haid itu 9 tahun kurang masa yang tidak cukup untuk sedikitnya haid dan sedikitnya suci. Anggaplah 15 hari atau 16 hari yang tidak genap. Ya Le? Sedikitnya haid adalah sehari semalam, sedikitnya suci antara 2 haid adalah 15 hari. Jadi haid pertama sama haid kedua ini pemisah sucinya harus ada 15 hari. Sehingga kalau masa sucinya belum ada 15 hari, kok dia sudah keluar darah, maka darah berikutnya ini belum bisa disebut haid. Tapi darah istihadhah untuk menggenapkan suci supaya menjadi 15 hari. Misalkan ada perempuan keluar darah 5 hari. Ya Le, ingat-ingat. Suci seandainya genap 15 hari. Ya Le. Kemudian keluar darah lagi 7 hari. Berarti 5 hari pertama adalah haid. 15 hari suci adalah suci, 7 hari darah berikutnya adalah haid kedua. Karena pemisahnya sudah ada 15 hari. Misalkan pemisahnya belum ada 15 hari. Ada perempuan keluar darah 5 hari. Kemudian suci hanya 10 hari. Kemudian setelah itu keluar darah lagi 5 hari. 5 hari tambah 10 berapa? 15 tambah 5 hari yang pertama 20. Kalau 20 disebut haid semua tidak mungkin. Karena haid paling banyak 15 hari. Ya Le? Kalau 20 hari disebut haid semua tidak mungkin karena haid itu 15 hari. Coba lagi pertanyaannya. 5 hari keluar darah. 10 hari suci. Kemudian dia keluar lagi darah berapa? 5 hari. Atau anggaplah supaya beda 7 hari. Ya Le? 7 hari. 5 hari darah, 10 hari suci, 7 hari berikutnya adalah darah. Diperhatikan. 5 hari pertama adalah haid. 10 hari suci, hukumnya suci karena suci. Baru 10 hari. Padahal suci harus 15 hari antara 2 haid. Kemudian dia keluar darah berapa? 7 hari. Suci yang baru 10 hari ini, kan seharusnya 15 hari itu. Masih kurang berapa? 5 hari. Oh berarti dia digenapkan dengan darah setelahnya. Masih kurang berapa? 5. Oh berarti 5 hari darah berikutnya adalah istihadhah untuk menggenapkan suci yang baru 10 hari supaya menjadi 15 hari. Sisanya berapa hari? 2 hari sisanya
adalah haid kedua. Paham tidak, Le? Jadi suci antara dua haid itu harus ada 15 hari. Kalau sucinya belum ada 15 hari, kok keluar darah, maka darah berikutnya digunakan untuk menggenapkan suci supaya menjadi 15 hari. Kalau masih ada sisa darah lagi, itu darah haid kedua. Paham ya? Coba masalah lagi. Kalau ada perempuan keluar darah 5 hari, kemudian dia suci, anggaplah 12 hari. Kemudian dia keluar darah 5 hari. Ya, paham? Maka 5 hari pertama adalah haid. 12 hari suci adalah suci. 5 hari berikutnya darah. 5 hari berikutnya darah. Yang 3 hari istihadhah untuk menggenapkan suci yang baru 12 hari supaya sucinya menjadi 15 hari. Kemudian 2 hari berikutnya adalah haid kedua. Maka kalau ada perempuan suci yang belum ada 15 hari, ya kok keluar darah, diperhatikan, keluar darah. Kalau darahnya ini masih dalam lingkup 15 hari, maka dia jangan sholat dulu. Ternyata darahnya melewati 15 hari. Oh, berarti baru dia sholat. Jadi begini prakteknya. Kaidahnya perempuan begini, kalau ada perempuan keluar darah, perempuan yang sudah masuk umur haid keluar darah, maka dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh baca Quran, karena khawatir darahnya itu darah haid. Ya. Ternyata dia belum ada 24 jam, sudah suci. Misalkan darah pertama keluar hanya 10 jam, terus suci. Maka kaidahnya kalau dia suci wajib sholat, wajib puasa Ramadan kalau puasa Ramadan, boleh baca Quran, boleh bertempat di masjid dan sebagainya. Kalau dia suci. Kalau keluar darah lagi, jangan sholat lagi, jangan sholat, haram baca Quran. Intinya kalau keluar darah jangan sampai melakukan keharamannya orang haid. Kalau dia suci wajib menjalankan kewajibannya seperti orang suci biasa. Paham, Dia wajib mandi atau tidak? Itu tergantung darah yang keluar. Kalau darah yang keluar yang pertama tadi sudah ada 24 jam terus suci, maka sebelum dia sholat wajib mandi dulu. Tapi kalau darah yang keluar belum ada 24 jam, maka dia cukup cebok, baru wudhu, baru sholat. Paham, Coba saya tanya lagi. Hari pertama dia keluar darah, maka tidak boleh sholat karena kemungkinan darah haid. Nggak sholat terus 10 jam ternyata suci, bersih. Cara mengecek kesuciannya pakai kapas, ya. Pakai kapas untuk itulah, ya. Kalau terlihat kapasnya putih bersih, nggak ada garis-garis darah, nggak ada keruh-keruh, ya, nggak ada garis darah, nggak ada keruh-keruh, nggak ada warna darah lah, putih bersih, oh berarti dia suci. Tapi kalau masih ada garis-garis darah, masih ada keruh-keruh, maka dia masih belum dianggap suci. Jadi darah haid itu nggak harus banyak, yang penting kalau masih ada garis-garis darah dia belum dianggap suci, ya. 10 jam ternyata dia suci. Terus dia mau sholat, ya kan, Dia mandi tidak? Tidak mandi, cukup cebok. Karena darahnya 10 jam belum disebut haid. Dia sholat biasa, baca Quran biasa. Ternyata hari berikutnya, anggaplah hari ketiga gitu, ya. Hari ketiga dia keluar darah lagi, maka dia tidak boleh sholat, tidak boleh baca Quran. Ternyata hari ketiga dia keluar darahnya hanya 10 jam lagi. Dia suci, dicek pakai kapas, putih, bersih, nggak ada garis-garis darah, nggak ada keruh-keruh, nggak ada coklat-coklat.
maka dia wajib sholat. Sebelum sholat dia wajib mandi tidak? Wajib mandi tidak? Tidak wajib mandi karena darahnya baru berapa? 20 jam. Hari pertama 10 jam, hari ketiga 10 jam, baru 20 jam belum disebut darah haid. Darah haid itu minimal 24 jam. Maka cukup cebok, sholat biasa. Berikutnya, dia sholat biasa sampai hari kelima. Ternyata keluar darah lagi. Maka dia haram sholat, haram baca Quran, terusnya. Hari kelima ternyata darahnya juga 10 jam. 10 jam. Suci. Maka dia wajib sholat seperti biasa. Sebelum sholat dia mandi tidak? Mandi. Wajib mandi. Kenapa wajib mandi? Karena darahnya hari pertama 10 jam, hari ketiga 10 jam, hari kelima 10 jam. Kalau ditotal menjadi 30 jam, itu semua bisa disebut darah haid. Berarti semua itu dianggap haid. Dia tadi sholat di sela-sela haid tadi, hari kedua dia sholat, hari keempat dia sholat, itu semua dianggap haid semua. Jadi sholatnya yang dilakukan pada sela-sela darah itu dianggap tidak sah, tapi tetap wajib dijalankan pada pertamanya. Karena kita hakam nabi zuahir, kita menghukumi zuahir. Kalau suci ya sholat. Ternyata keluar apa enggak nanti? Ya wallahu alam. Ternyata keluar, ya sudah, kewajiban kita sudah terpenuhi. Tapi kalau kita enggak sholat di sela-sela itu, maka kita masih dosa. Walaupun kenyataannya di sela-sela itu adalah dianggap haid. Jadi baru dia mandi kalau memang darahnya sudah ada 24 jam. Yang menjadi masalah, di sela-sela tadi yang suci, ketika dia sholat, dia puasa, itu puasanya nanti wajib diganti apa tidak? Kalau sholatnya orang haid kan nggak diganti lah ya, sholatnya orang haid tidak boleh diganti, bahkan haram diganti. Tapi kalau puasanya orang haid wajib diganti. Kalau tadi di sela-sela suci dia tadi sudah puasa, nanti ketika habis Ramadan, Syawal, apakah puasa yang dijalankan di sela-sela darah tadi sempurna 1 hari misalkan itu wajib diganti lagi? Pendapat yang kuat namanya qaulus sahbi, itu wajib diganti karena suci di sela-sela darah itu dianggap haid. Tapi menurut qaul lakti, suci di sela-sela darah dianggap suci, artinya sholatnya dianggap sah, puasanya dianggap sah. Artinya dia tidak wajib mengganti puasanya. Ya terserah kita mau ikut yang mana. Tapi pada yang kuat wajib diganti. Tapi pada yang ringan cukup. Paham ya? Jadi paling sedikitnya haid itu 24 jam ditempuh dalam masa 15 hari. Misalkan dalam jangka 5 hari keluar darah 10 jam, 10 jam, 10 jam, atau 5 jam, 5 jam, 5 jam, baru genap 24 jam, maka semua darah itu dianggap haid. Sela-sela suci itu juga dianggap haid menurut pendapat yang kuat. Ada yang mengatakan tidak. Ini perlu dipahami. Kemudian suci di antara 2 haid itu harus ada 15 hari. Misalkan begini. Seperti tadi, jika ada wanita keluar darah 5 hari, maka dia jangan sholat, jangan puasa. Ternyata suci baru 10 hari. 10 hari sucinya ditambah haid 5 hari. Jumlahnya berapa? 15 hari. Keluar darah lagi. Suci baru 10 hari keluar darah. Ini dia keluar darah pertama sholat tidak? Keluar darah ini setelah suci 10 hari, dia keluar darah, sholat apa tidak? Dia wajib sholat. Kenapa? Karena sucinya baru 10 hari. Jika darah yang keluar ini dianggap haid ikut yang pertama tadi, nggak mungkin. Karena haidnya sudah 5 hari, sucinya 10 hari. Ini darah ke hari ke 16. Darah ke-16 tidak mungkin disebut haid. Karena darah haid itu harus 15 hari maksimal. Ya. Darah yang keluar hari ke-16 itu
pasti istihadah. Jadi suci yang 10 hari, ternyata dia keluar darah, maka tetap wajib sholat. Dia itu namanya istihadah. Wanita istihadah, cara bersucinya, wudunya atau melakukan sucinya setelah masuk waktu sholat. Setelah azan, katakanlah begitu, dia baru masuk kamar kecil, terus cebok dulu, ya leh, terus disumbat. Baik kapas jika dia tidak puasa. Kalau puasa kan batal, atau tidak merasa sakit, atau kalau memang dia puasa atau kesakitan maka cukup dibalut. Setelah itu dia wudu. Wudunya niatnya tidak menghilangkan hadas kecil, karena hadas kecilnya nggak akan hilang karena dia masih keluar darah terus. Dia wudunya adalah supaya diperbolehkan menjalankan sholat fardu. Nawaitul wudu'a listibahatis sholatil fardhi atau sholatil mafrudhati. Saya wudu supaya diperbolehkan sholat fardu. Jadi wudunya niatnya begitu lah. Saya wudu supaya diperbolehkan sholat fardu. Bukan saya wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Hadas kecilnya nggak hilang karena dia istihadah, keluar darah terus. Paham lah? Wudu, setelah wudu cepat-cepat memakai baju, terus cepat-cepat sholat. Jangan ditunda-tunda karena darahnya mengalir terus itu. Istihadah, darahnya mengalir terus. Kalau dia menunda-nunda sholat, langsung batal dengan sendirinya. Dia wajib mengulangi dari pertama. Cebok lagi, disumbat lagi atau dibalut, wudhu lagi, pakai baju lagi, dan sebagainya. Harus cepat-cepat. Kecuali ditundanya karena untuk kebaikannya sholat. Mungkin dia mau jamaah ke masjid, nunggu qomat misalkan. Nggak masalah, ditunda untuk kebaikan sholat tidak apa-apa. Paham lah? Walaupun darah mengalir, tetap dimaafkan. Karena dia menunda untuk kebaikan sholat. Ini berbeda masalahnya jika darah keluarnya masih dalam lingkup 15 hari. Misalkan begini. Ada perempuan keluar darah 5 hari. Haid ya le. Suci baru 7 hari. 5 tambah 7 berapa? Berapa? 12. Ternyata hari ke-13 keluar darah. Hari ke-13 keluar darah. Ini darah yang keluar dalam lingkup 15 hari masih mungkin disebut darah haid. Masih mungkin. Jadi hari ke-13 dia keluar darah, jangan sholat. Karena masih dalam lingkup 15, jangan sholat, jangan puasa. Ternyata 13 keluar darah, 14 keluar darah masih. Ternyata kok suci misalkan, hari ke-14 suci, oh berarti semuanya dianggap darah haid biasa. Tapi misalkan tanggal 13 keluar darah, 14 keluar darah, 15 keluar darah, 16 keluar darah lagi, 17 keluar darah lagi terus sampai tanggal 20 misalkan. Maka ini haidnya hari ke-5 saja. Hari ke-5 saja yang pertama. Hari ke-13 sampai hari ke-20, bukan ya. Hari ke-13, 14, 15 itu masih istihadah. Sucinya tadi berapa leh? 7 hari. Lah sucinya ini digenapkan supaya menjadi 15 hari, kurang berapa? 7 suci kurang 8. Oh berarti darah 8 hari berikutnya tadi adalah istihadah. Sampai tanggal berapa? 21. Oh berarti 20 semua tadi masih istihadah semua. Karena sucinya baru 7 hari, masih kurang 8 hari. 8 hari darah berikutnya adalah istihadah semua untuk menggenapkan suci supaya menjadi 15 hari. Paham lah? Walaupun pada awalnya, jadi pada awalnya kita nggak sholat, ya, karena khawatir darah haid. Kalau ternyata suci, ya berarti benar tidak sholat. Tapi ternyata melewati 15 hari, ya le. Oh berarti hari ke-13, hari ke-14, hari ke-15 yang tadinya dikira haid, ternyata masih lanjut terus. Ini 3 hari ini wajib diganti sholatnya. Ini yang cari dipahami kadang-kadang. Jadi haidnya tetap yang pertama saja. Sucinya 7 hari ya suci. Ya le. Hari ke
13 awalnya dia nggak sholat dikira haid, ya le. 14 dikira haid juga, 15 dikira haid juga, ternyata masih nyambung sampai hari ke-16. Oh jelas ini. Hari ke-16 dia wajib sholat. Wajib sholat. Yang menjadi masalah hari ke-13, 14, 15 diganti apa tidak? Maka jawabannya diganti. Karena darah ini darah istihadah untuk menggenapkan suci yang baru 7 hari supaya menjadi 15 hari. Paham tidak ini? Jadi penentuan dia istihadah atau tidak itu menunggu 15 harinya. Kalau 15 hari ternyata masih lanjut darahnya, berarti istihadah. Kalau sebelum 16 hari kok suci, berarti haid. Ini ada masalah yang lebih detail lagi. Walaupun saya memperkirakan ulama belum setuju, belum sepakat lah. Tapi pada penyangkuat tetap masalahnya akan saya utarakan ini. Di banyak kitab haid diterangkan. Coba ya, ini lebih halus lagi. Misalkan ada orang keluar darah 3 hari. Suci berapa? 2 hari. Ya le. Yang 2 hari, 3 hari haid, ya haid biasa. 2 hari suci, ya suci biasa. Kayak tadi lah ya, wajib mandi dan sebagainya. Sholat biasa. Hari ke berapa ini? Hari ke-6. Hari ke-6. Keluar darah. Maka dia jangan sholat dulu. Karena dianggap dikira haid. Atau kemungkinan haid. Terus hari ke-6 sampai hari ke-15. Ya lah, sampai hari ke-15 dia tetap jangan sholat. Karena siapa tahu dia suci sebelum hari ke-15 atau suci pada hari ke-15 pas. Kalau dia suci pada hari ke-15 pas, maka semuanya dianggap haid. Ternyata hari ke-15 juga enggak suci, langsung nyambung terus. Tapi ini enggak enggak ada sucinya lah ya. Sucinya cuma 2 hari tadi. Hari ke-6 keluar terus sampai akhir bulan lah, anggaplah begitu, sampai akhir bulan. Jangan akhir bulannya, nanti ada masalah istihadah nanti. Agak ribet. Sampai tanggal 20 aja ya. Sampai tanggal 20. Jadi 3 hari keluar darah, 2 hari suci, yang 3 hari ya haid, 2 hari suci ya suci, ya le. Kemudian berapa? Katakanlah 15 hari. 15 hari keluar darah. Ini istihadahnya berapa hari? 13 hari. Maka 2 hari. Kalau semuanya misalkan 15 hari keluar darah tambah suci, 2 hari tambah darah, 3 hari, kok dianggap haid semua kan nggak mungkin. Jumlahnya berapa lah? 20 hari, nggak mungkin. Maka yang 3 hari darah pertama itu haid, 2 hari suci ya suci, terus sucinya baru 2 hari, masih kurang berapa? 13 hari berikutnya adalah istihadah untuk menggenapkan suci supaya menjadi 15 hari. Kemudian 2 hari berikutnya terakhir adalah haid kedua. Tapi tadi ingat ya, kalau dia masih keluar darah di dalam lingkup 15 hari, jangan sholat dulu. Ternyata melewati hari ke-15 baru dia sholat. Tapi mengqadha 10 hari tadi diqadha semua sholatnya karena dianggap istihadah. Ini, tapi masalah ini masih kayaknya ada pembahasan belum disepakati ulama ini. Tapi pendapat yang banyak dibahas di kitab haid dianggap seperti tadi pembahasannya. Kemudian biasanya haid itu 7 hari atau 6 hari. Sedikitnya suci 15 hari. Biasanya suci tergantung dengan biasanya haid. Kalau biasanya haid 7 hari, berarti biasanya suci 23. Kalau 1 bulan 30 hari kan, kalau biasanya haid 7 hari, berarti sisanya berapa? 23 hari sucinya. Biasanya suci 23 hari. Kalau biasanya haid 6 hari, berarti biasanya suci 24 hari.
Biasanya suci tergantung kebiasaan haid. Banyaknya suci berapa? Banyaknya suci tidak terbatas. Karena ada saja wanita yang setahun penuh tidak haid. Tidak haid, suci terus. Kadang-kadang seumur hidup tidak haid sama sekali ada. Seperti Fatimah Zahra, ya. Fatimah Zahra putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah haid. Beliau suci terus, makanya ibadahnya full seperti laki-laki. Karena kalau perempuan ada haid, ibadahnya ada berhenti, kurang dibandingkan laki-laki. Kemudian masalah istihadah. Ini agak ribet, agak rumit. Cukup nggak waktunya? Nifas belakangan aja ya. Masalah istihadah. Istihadah adalah darah yang keluar tidak pada waktunya haid, tidak pada waktunya nifas. Waktunya nifas kan setelah melahirkan. Waktunya haid kan ada batasannya itu. Istihadah yang bukan itu. Darah penyakit. Yang jelas kalau ada orang mengeluarkan darah ya, pertama atau hari pertama lah katakan, maka hari di luar 16 hari itu pasti istihadah. Di luar 16 hari pasti istihadah. Tapi tidak tentu darah yang keluar dalam lingkup 15 hari tidak semua disebut haid, tidak semua disebut haid. Walaupun dia keluar dalam lingkup 15 hari, bisa saja atau ada saja darahnya istihadah. Tergantung pembahasan nanti. Coba sebelum kita masukin bahasan istihadah, kita harus mengenal darah. Darah itu ada darah kuat, ada darah lemah. Jadi pembahasan darah kuat, darah lemah ini hanya untuk istihadah ya. Kalau haidnya normal, misalkan ada orang keluar darah 8 hari. Darahnya macam-macam, ada merah, ada kuning, ada hitam, ada keruh. Kalau suci dalam lingkup 15 hari, semuanya haid. Walaupun bermacam-macam darahnya, ada yang encer, ada yang kental, ada yang bau, ada yang tidak. Kalau dia suci dalam lingkup 15 hari, semuanya haid. Yang mau kita bahas tentang perbedaan darah, yang kuat sama yang lemah, yang hitam, yang merah ke kuning-kuningan, yang kuning, yang keruh. Kemudian ada yang kental, ada yang encer, ada yang bau, ada yang tidak. Itu semua untuk orang yang istihadah, yang darahnya keluar terus menerus melewati 15 hari tidak ada sucinya. Jadi pembahasan darah kuat dan darah lemah itu hanya untuk wanita yang keluar darah terus menerus sampai melewati 15 hari. Itu baru dibahas, baru diperinci, baru diteliti mana darah yang kuat, mana darah yang lemah. Paham tidak? Jadi darah ada yang kuat. Darah kuat itu darah yang hitam. Kemudian di bawahnya lagi merah. Terus merah ke kuning-kuningan. Terus kuning. Terus keruh. Ada 5 tingkatan darah. Yang hitam lebih kuat daripada yang merah. Yang merah lebih kuat daripada yang merah ke kuning-kuningan. Merah ke kuning-kuningan lebih kuat daripada yang kuning-kuning, lebih kuat daripada yang keruh. Yang paling lemah yang keruh. Kalau semuanya kumpul. Ada sifat darah. Ada yang kental, ada yang encer. Yang kental lebih kuat daripada yang encer. Yang bau lebih kuat daripada yang tidak bau. Ya. Itu apa namanya? Sifat-sifat darah. Itu semua dipakai jika darahnya keluar terus-menerus, tidak ada sucinya melewati 15 hari. Diperhatikan. Satu pertanyaan. Kalau ada wanita keluar darah 20 hari terus-menerus tidak ada sucinya sama sekali, haidnya berapa hari? Ini pasti rata-rata orang-orang menjawab 15 hari. Itu jawabannya yang kurang tepat. Kurang tepat. Jadi saya ulang lagi, kalau ada wanita keluar darah terus-menerus selama 20 hari, terus-menerus melewati 15 hari lah ya, nggak ada sucinya loh, maka haidnya adalah diperinci. Tidak pasti 15 hari, diperinci. Kalau dia termasuk, diperhatikan perinciannya,
Kalau dia termasuk wanita yang pertama kali haid, pertama kali, sebelumnya belum pernah haid sama sekali, tapi baru pertama kali haid ternyata istihadhah. Pertama kali haid ternyata sudah seperti itu, darahnya terus-menerus keluar melewati 15 hari. Maka dilihat darahnya, apakah ada yang kuat, ada yang lemah. Maka kalau ada yang kuat, ada yang lemah, darah haidnya yang kuat saja. Yang lemah dianggap istihadhah. Ini namanya wanita mubtadi'ah mumayyizah. Mubtadi'ah itu wanita yang pertama kali haid langsung istihadhah. Mumayyizah artinya bisa membedakan darah yang kuat, yang hitam tahu, yang merah ada, yang kuning ada misalkan. Maka haidnya hanya darah yang kuat saja. Yang paling lemah adalah istihadhah. Yang paling lemah adalah istihadhah. Tapi nanti ada syarat-syaratnya, ini cuma sekilas dulu ya. Nanti pembahasannya agak panjang. Kedua, jika dia termasuk wanita yang pertama kali haid tapi langsung istihadhah, tapi dia nggak tahu darah yang kuat, nggak tahu darah lemah, darahnya satu macam hitam semua sampai 20 hari, atau ada sih yang kuat ada yang lemah tapi dia nggak paham, nggak mudeng, berapa hari yang kuat ya, berapa hari yang lemah ya nggak tahu, lupa atau gimana atau nggak paham. Maka kalau dia pertama kali haid, haidnya hukumnya adalah 1 hari 1 malam pertama, sehari semalam pertama. 14 harinya wajib mengganti semua sholatnya. Nanti dibahas perinciannya ya, ada syarat-syaratnya nanti. Ini disebut wanita mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Mubtadi'ah artinya wanita yang pertama kali haid langsung istihadhah. Ghairu mumayyizah tidak bisa membedakan darah yang kuat dari lemah. Paham le? Yang ketiga, kalau dia termasuk wanita yang pernah haid normal, pernah haid 5 hari misalkan ya le, ternyata bulan berikutnya dia istihadhah sampai melewati 15 hari, darahnya satu macam saja, melewati 15 hari pernah haid secara normal, kemudian bulan berikutnya adalah istihadhah, darahnya keluar terus menerus melewati 15 hari, maka haidnya berapa dilihat. Kalau ada darah yang kuat, ada yang lemah ya le, ada yang kuat, ada yang lemah, maka darah haidnya darah yang paling kuat saja. Apa darah yang kuat saja? Yang paling lemah darah istihadhah. Walaupun punya kebiasaannya nggak dipakai. Kebiasaannya tidak dipakai. Yang dipakai adalah darah kuat haid, darah yang paling lemah istihadhah. Ini disebut wanita mu'tadah mumayyizah. Wanita yang pernah haid, mu'tadah itu artinya pernah haid secara normal, mumayyizah bisa membedakan darah haidnya yang kuat, yang lemah istihadhah. Yang keempat, dia pernah haid, punya kebiasaan haid normal, tapi bulan berikutnya dia istihadhah, darahnya keluar terus menerus, tidak ada sucinya, melewati 15 hari. Tapi darahnya tidak ada yang kuat, tidak ada yang lemah, satu macam saja. Atau ada yang kuat, ada yang lemah, tapi dia nggak mudah, nggak paham atau lupa. Maka hukum haidnya disamakan dengan kebiasaan. Disamakan dengan kebiasaan. Kebiasaannya berbeda-beda. Kalau kebiasaan berbeda-beda, kalau dia masih ingat urutannya, kalau memang teratur dan sebagainya, itu bahasan panjang sekali. Intinya disamakan kebiasaan. Kalau dia bisa mengurutkan dan sebagainya ya seperti kebiasaannya. Kalau nggak bisa ya haid disamakan haid yang terakhir. Disamakan dengan haid yang terakhir. Itu nanti dibahas pelan-pelan. Ini kalau dia ingat kebiasaannya. Tapi kalau dia nggak ingat kebiasaannya gimana? Dia pernah haid ya secara normal tapi lupa berapa kali haidnya, berapa hari haidnya. Lupa sama sekali. Amnesia. Pernah haid tapi lupa sama sekali. Ternyata sekarang dia mengalami istihadhah, darahnya keluar terus menerus melewati 15 hari. Kalau dia lupa sama sekali kebiasaan sucinya,
kebiasaan darah keluarnya biasanya tanggal berapa, lupa. Jam berapa biasanya suci, lupa. Jam berapa biasanya keluar, lupa. Sama sekali lupa. Hanya ingat pernah haid saja. Jumlahnya juga lupa. Ini namanya mutahayyirah mutlak namanya. Mutahayyirah mutlak atau mu'tadah ghairu mumaizah an-nasya li'adatiha qadran wa waqtan. Orang yang bingung ini namanya. Maka dia wajib, kalau mau sholat wajib mandi. Kalau mau sholat wajib mandi. Karena lupa sama sekali. Karena setiap waktu kemungkinan dia suci, pernah suci. Kemungkinan tapi. Setiap sholat kemungkinan dia pernah haid, dia pernah suci juga. Maka dia wajib mandi setiap sholat. Itu orang bingung mutlak ini. Setiap mau sholat wajib mandi. Tapi kalau dia ingat, biasanya dulu saya pernah, walaupun sekali, pernah suci atau pernah mandi besar itu pada waktu terbenamnya matahari misalkan. Dia pernah ingat suci dari haid atau mandi besar waktu itu ketika terbenamnya matahari. Oh, dia wajib mandinya hanya sekali saja, yaitu ketika terbenamnya matahari. Kalau dia masih ada ingatan. Ya lah ya. Ini namanya wanita mu'tadah ghairu maizah an-nasya li'adatiha qadaran wa waqtan. Lupa jumlahnya, lupa biasanya. Ada lagi. Kalau dia pernah haid secara normal, tapi dia malami istihadah, darahnya satu macam, nggak ada yang kuat, nggak ada yang lemah. Tapi dia ingat jumlahnya saja. Dulu pernah haid 7 hari saja. Tanggal berapa mulainya? Nggak tahu. Yang penting 7 hari. Tapi ingat kalau itu tanggal 10 itu masih keluar darah dulu sih. Tapi 10 hari itu mulai pertama, atau 10 hari itu terakhir, atau 10 hari itu tengah-tengahan. Hanya ingat jumlahnya saja. Itu nanti dibahas. Itu namanya wanita mu'tadah ghairu maizah dzakira li'adatiha qadran la waqtan. Ingat jumlahnya, nggak ingat waktunya. Ada lagi yang dia ingat awalnya saja. Saya dulu tanggal 1 pernah haid, tapi nggak tahu berapa hari. Waduh, ini lewat lagi. Tanggal 1 pernah haid tapi lupa berapa hari. Itu namanya mu'tadah ghairu maizah adzakira, ingat li'adatiha kebiasaannya tapi ingatnya waqtan la qadran. Ingat waktunya tapi lupa jumlahnya. Itu bagaimana hukumnya? Itu dibahas lagi. Intinya pembahasannya ribet banyak, tapi insya Allah mudah dipahami. Mudah-mudahan kita bisa memahami nanti ya pada pertemuan berikutnya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.